Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Capricorn 1 sampai 15 Agustus 2022. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan dan juga asmara. Asmara yang berpasangan, yang lajang dan juga yang single parent ya, laki-laki dan perempuan pastinya. Dan ini energi general, teman-teman, tidak akan resonate untuk semua orang, dan tingkat keresonatannya juga tidak akan 100%, mungkin sekitar 50 bukan 15 ya, 50 sampai 90% saja. Jadi sesuaikan dengan energi teman-teman yang ketarik ke sini, seperti itu ya. Dan seperti biasa, saya akan selalu menawarkan produk-produk saya. Ini alas bedak, ini mereknya Wardah ya teman-teman, dan ini harganya 120.000. Dan ini lipstick seperti ini, lipstiknya nih ya, ini udah diisi dengan spiritual dan supranatural, begitu juga dengan alas bedak ya. Dan ini harganya 120.000 juga, dan ini manfaatnya untuk agar terlihat cantik, asihan, agar disenangi oleh banyak orang, kelihatan cantik ya, bercahaya gitulah pokoknya, aura, untuk aura, dan juga membersihkan aura negatif seperti itu. Dan itu membawa rezeki juga kalau misalnya kalian misalnya usaha atau dagang atau misalnya banyak ketemu orang, itu seperti itu ya. Dan ini minyak wangi aura, ini isinya 50 ml, ini harganya 130.000. Dan ini isinya 30 ml, ini harganya 85.000. Manfaatnya untuk asihan, agar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, dan juga bisa buat usaha dagang seperti itu. Jadi bedak hampir sama sih manfaatnya. Dan ini madu karomah teman-teman, ini saya khususkan untuk ruqyah, untuk melepaskan aura negatif, kelancaran pekerjaan, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis. Dan ini harganya 90.000 ya, seperti itu teman-teman. Jadi bagi kalian yang berkenan untuk memiliki produk-produk saya, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Ini WhatsAppnya ya, liontin, cincin, gelang, bedak, lipstick itu bisa dikirim ke luar negeri. Bagi kalian yang di luar negeri yang berkenan untuk memiliki semua ini, silahkan. Dan bagi kalian yang mau personal reading, konsultasi ya, pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Dan itu garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat. Biayanya sekitar 100.000. Nah, di sini mungkin banyak dari kalian yang merasakan kesedihan atau kehampaan atau sesuatu yang memang mengecewakan, karena mungkin tujuan atau harapan kalian itu sepertinya nggak kesampaian atau nggak seperti yang kalian harapkan. Ini bisa berhubungan dengan pekerjaan seseorang, atau juga bisa berhubungan dengan finansial. Kalian mungkin udah mengupayakan dengan sangat baik, tetapi tetap istilahnya mungkin hasilnya kurang memuaskan. Dan kalian tuh seperti nggak pernah merasa lelah, tapi itu tidak membuat kalian tuh merasa putus asa dengan apapun yang kalian alami ya, walaupun mungkin ada kegagalan entah dalam hal usaha, pekerjaan, karir, ataupun bahkan pendidikan, atau mungkin ada harapan atau cita-cita kalian yang nggak kesampaian. Itu tidak membuat kalian tuh merasa putus asa. Justru mungkin kalian tuh banyak sekali mencari jalan untuk istilahnya kalian mencapai apapun yang kalian inginkan. Misalnya mungkin kalau kalian mungkin belum cukup di bidang ini, kalian belajar lagi, terus belajar lagi, dan bahkan kalian tuh seperti memulai hal baru, kelihatan banget ya, memulai hal baru. Mungkin kalian ini sepertinya gini, misalnya contoh aja, kalian ini mungkin usaha di bidang kopi, misal buka kafe kopi ya. Nah, gagal ternyata.
entah manajemennya yang salah, entah apapun itu ya, entah tempatnya yang memang kurang bagus ya, seperti itu. Dan itu membuat kalian tuh merasa kecewa misalnya, karena mungkin pasti butuh modal, butuh apapun itu ya kalau namanya usaha, tetapi kalian tuh nggak putus asa. Nah akhirnya kalian tuh jualan nasi goreng misalnya gitu, atau misalnya kalian tuh pergi misalnya jualan buah atau apapun itu. Jadi intinya sesuatu yang memang kerja keras atau hal apapun yang membuat kalian tuh merasa kecewa, tidak seperti yang kalian harapkan, tetapi tidak membuat kalian tuh putus harapan. Kalian mencoba hal-hal yang baru, hal-hal yang lebih, istilahnya inovasi-inovasi baru, atau sesuatu yang kalian sangat kuasai, kalian kembangkan lagi, dan pada akhirnya ada kabar baik yang memang atau kalian dapatkan. Dalam arti gini, mungkin kalian tuh di pintu ini gagal ya, tapi di pintu yang ini kalian berkembang. Intinya apapun yang kalian lakukan, kerja keras apapun itu, kalian tuh sepertinya mendapatkan hasil dari kerja keras kalian. Seperti itu teman-teman. Dan di sini kalian tuh seperti mensyukuri, karena proses kehidupan yang kalian lalui, yang kalian alami ini seperti ada pengembangan, membuat kalian tuh menjadi orang yang lebih kuat lagi, lebih tabah, lebih bisa berinovasi, lebih bisa mengerti kira-kira yang terbaik untuk kalian tuh yang mana, yang seperti apa, dan cara menanganinya tuh bagaimana. Seperti itu. Jadi ada pengalaman atau fondasi kalian untuk lebih maju lagi ke depannya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya boleh gagal di salah satu, tapi di tempat lain kalian bisa menjadi pemenangnya atau bisa berkembang. Seperti itu. Intinya jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa, dan jangan mudah puas juga. Terus belajar dan terus belajar lagi. Apapun itu pekerjaan kalian, apapun posisi kalian saat ini. Dan sepertinya kalian juga sepertinya akan bertemu dengan orang-orang yang ada di masa lalu, atau kehidupan kalian di masa lalu, atau pengalaman-pengalaman kalian di masa lalu. Bisa juga seperti ini teman-teman. Jadi mungkin kalian dulu itu punya pengalaman tertentu ya, entah dalam pekerjaan, entah dalam menangani orang, entah hal apapun itu bisa dipakai untuk kalian untuk menangani istilahnya pekerjaan kalian saat ini, atau misalnya usaha kalian saat ini. Jadi ada ilmu. Pengalaman itu kan ilmu ya. Dulu tuh saya tuh ngalamin seperti ini dan akhirnya seperti ini. Jadi intinya kalau misalnya saat ini kalian tuh lagi usaha, lagi bekerja atau hal apapun itu, seperti jadi arahan atau seperti ilmu buat kalian. Seperti ada pengalaman yang memang buat kalian menjadi orang yang lebih baik lagi, seperti itu teman-teman. Atau di sini kalian ini bertemu dengan orang di masa lalu, ini bisa mantan pacar, bisa mantan istri, bisa mantan suami, tetapi memang udah lama nggak ketemu, atau ketemu lagi, dan ini membuahkan memang ada rasa kaget juga ya, ada rasa kaget, ada rasa sedih, ada rasa seperti kenangan itu terungkap lagi. Tetapi ada beberapa dari kalian ini yang udah punya istri, punya suami ya, seperti itu. Jadi udah nggak usah di masa lalu, ya udah masa lalu ya, seperti itu. Tapi ada juga dari kalian ini yang memang masih lajang, dan dia juga masih lajang, sama-sama lajang. Sepertinya ada indikasi untuk ada komunikasi lagi. Kalau masalah jadian atau enggak itu urusan nanti. Kalau sama-sama cocok ya mungkin bisa aja. Seperti itu ya teman-teman. Intinya jangan mudah putus asa dengan hal apapun yang kalian alami, karena kalau kalian nggak putus asa dan terus kalian berjuang, kalian bisa mendapatkan apa yang kalian harapkan. Jadi mungkin seperti yang dibilang tuh, usaha nggak mengkhianati hasil, mungkin seperti itu ya. Kita ngebahas keuangannya ya teman-teman. Banyak impian yang akan tercapai. Langsung keuangan itu banyak impian yang akan tercapai. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kalian, entah kegagalan, entah kekecewaan, entah hal apapun itu, masih banyak hal yang harus kalian syukuri ya. Tidak semua itu tidak baik. Dalam arti gini, kalau kalian gagal di bidang ini ya, seperti itu, atau merasa kecewa di bidang ini, tapi ternyata di bidang ini kalian tuh maju,
kalian tuh merasakan kebahagiaan. Jadi intinya apapun yang terjadi dalam hidup kalian, tetap kalian harus bersyukur, karena walaupun ada sesuatu yang memang tidak seperti yang kalian harapkan, tapi banyak hal juga yang harus kalian syukuri tanpa kalian sadari ataupun tidak. Ya teman-teman, ini bisa berhubungan dengan keluarga, seseorang, bisa juga berhubungan dengan harta benda atau apapun yang kalian miliki, kesehatan juga bisa, ya seperti itu. Dan di sini kalian juga sepertinya lagi banyak harapan atau impian kalian yang kesampaian, banyak bersyukur, banyak istilahnya kalian itu seperti mensyukuri apapun yang kalian alami, dan kalian seperti mendapatkan keberhasilan atau mendapatkan prestasi atas kerja keras kalian, atas mungkin di sini kalian tuh berjuang selama ini, ya berjuang, entah melakukan perjalanan entah kemana, entah dalam mungkin bisa juga di luar kota, di luar negeri, atau misalnya mungkin di kota besar, atau bahkan di daerah kalian sendiri. Kalian berjuang terus istilahnya, tapi akhirnya apa yang kalian impikan itu kesampaian. Dan mungkin ada orang-orang yang selama ini mendukung kalian, ya seperti itu, bisa pasangan, bisa keluarga, atau bahkan partner bisnis, rekan kerja, karyawan, yang memang istilahnya ada andil penting dalam kemajuan kalian selama ini, dan itu harus disyukuri dan dihargai teman-teman. Dalam arti mungkin hargai itu dalam arti gini, kalau misal karyawan ya dihargai dengan sikap yang baik, dengan gaji yang memang istilahnya benar-benar istilahnya kalau waktunya gajian ya gajian, ada bonus-bonus tertentu kalau memang lagi banyak job, banyak rezeki, mungkin seperti itu, atau hal apapun itu. Dan di sini kalian tuh seperti mendapatkan banyak sekali pencerahan dari apa yang pernah kalian alami, seperti pengalaman hidup kalian tuh jadi arahan dan pencerahan yang baik. Tetapi bisa juga kalian ini seperti mendapatkan banyak sekali kemudahan atau rezeki yang memang kalian harapkan selama ini. Kalau kalian usaha atau bekerja, ini seperti banyak sekali kemudahan, dan itu membuat apapun urusan kalian tuh lancar, mudah, ya seperti itu. Dan itu membuahkan rezeki atau bahkan karir yang baik atau finansial yang sukses ke depannya. Seperti itu teman-teman. Intinya banyak sekali ada perjuangan yang menghasilkan, ada kebahagiaan buah dari perjuangan kalian. Seperti itu intinya. Ini bisa berhubungan dengan kemajuan secara bisnis, ya, yang ranahnya luas, melibatkan banyak orang, banyak lembaga atau rekan karyawan, ya seperti itu. Ini bisa juga berhubungan dengan kalian yang berhubungan di administrasi perbankan, misalnya perkantoran, atau bahkan di bidang pemerintahan politik, atau bisa juga berhubungan dengan kalian tuh pertanian, atau apapun itu pekerjaan kalian teman-teman. Intinya apapun yang kalian perjuangkan pada akhirnya membuahkan hasil, asal kalian tuh nggak mudah putus asa, terus berjuang dan berjuang. Kalau di sini gagal, pindah ke yang lain, banting setir ke yang lain, dan otomatis kalau kalian terus berjuang pasti ada kebahagiaan, ada keberhasilan. Walaupun memang di sini perjuangannya kayaknya nggak mudah juga, ya butuh waktu, butuh perjalanan, ada yang juga harus pergi ke tempat yang jauh, ada juga seperti itu. Tapi apapun itu harus kalian syukuri, karena walaupun mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa kalian dapatkan, tidak seperti yang kalian harapkan, tapi banyak hal juga yang memang harus kalian syukuri. Kita ngebahas asmara ya untuk zodiak Capricorn. Ini 1 sampai 15 Agustus 2022. Ini kita ngebahas yang berpasangan dulu, lagi bahagia, lagi tenang, lagi damai, lagi banyak sekali kemudahan, rezeki, ya, lagi harmonis dan lagi hangat banget kebahagiaannya, kerukunannya. Ini bisa berhubungan dengan keluarga, anak, ya, keluarga besar. Dan rezeki juga lagi mudah, seperti itu, lagi sehat, banyak berkah dan banyak bersyukur. Dan mungkin ada dari kalian ini yang akan pergi ke misalnya jalan-jalan, ada yang keluar kota, ada juga yang keluar negeri, tapi ada juga yang memang
di daerah kalian sendiri, seperti itu. Jadi ada kebersamaan lah ini ya. Ini kita ngebahas yang single. Yang single ini seperti harus bersabar karena beban dalam hati kalian, dalam percintaan kalian ini lagi berat ya, lagi banyak yang harus kalian pikirkan atau yang menjadi beban pikiran kalian, sehingga kalian tuh kadang-kadang kurang fokus dalam hal pekerjaan atau hal apapun itu, dan itu membuat dampak yang kurang baik dalam hal pekerjaan atau usaha kalian, karena fokus kalian ini seperti menghambat banget untuk kemajuan usaha, atau mungkin untuk misalnya kualitas kerja kalian juga terganggu, mungkin seperti itu teman-teman. Bahkan kesehatan juga agak terganggu karena mungkin kurang tidur. Nah, itu dilepaskan teman-teman. Entah kalian nih seperti lagi putus cinta atau hal apapun itu, ada kekecewaan yang luar biasa, tapi kalian lepaskan itu, ganti dengan semangat lagi, yakin ada yang terbaik di depan sana, ada kebahagiaan yang menanti kalian kalau udah saatnya ya, seperti itu. Dan ini menjadi seperti godogan kehidupan atau ujian kehidupan, agar kalian menjadi orang yang lebih kuat lagi, lebih dewasa, lebih mensyukuri apapun yang kalian miliki ya, lebih berhati-hati lagi ke depannya, seperti itu teman-teman, dan lebih bisa melihat mana yang terbaik untuk kalian dalam hal apapun, entah pertemanan, entah pasangan, entah hal apapun itu, gitu ya teman-teman. Intinya memang butuh sekali kesabaran. Dan kita ngebahas yang single parent, laki-laki dan perempuan. Di sini kita bahas yang laki-laki dulu. Sepertinya akan ada perjalanan yang akan kalian lakukan. Ini bisa keluar negeri, keluar kota, keluar daerah, keluar pulau atau kemanapun ya. Tetapi memang yang kalian tuju ini, ada juga yang kalian tuju ini seperti pasangan. Mungkin pasangan kalian jauh tinggalnya ya, seperti beda negara, beda daerah, beda pulau, beda desa, mungkin beda kecamatan. Kalian akan menghampirinya, akan datang seperti itu. Dan atau kalian tuh seperti melakukan perjalanan untuk yang berurusan dengan pekerjaan atau finansial atau keuangan, seperti itu ya teman-teman. Dan di sini kalian tuh secara cinta memang akan menuju ke komitmen atau menemui seseorang yang buat kalian tuh merasa yakin ini yang terbaik, dan akan menawarkan komitmen atau kejelasan, seperti itu. Kita ngebahas yang single parent perempuan. Ini sebenarnya lagi merasakan kesedihan, kekecewaan, merasa sunyi, merasa sepi, merasa sampai kapan sih menemukan yang terbaik, kapan sih aku diperjuangkan oleh seseorang yang memang benar-benar menyayangi kalian, seperti gitu ya. Sesuatu yang memang merasa kegelisahan, kekecewaan atau hal apapun itu teman-teman. Tetapi intinya apapun itu yang kalian rasakan, yakin aja kalau misalnya Tuhan masih memberikan jodoh untuk kalian, pasti akan bertemu ya, entah kapan. Tetapi kalau memang kalau udah nggak ada jodoh lagi, masih banyak hal yang kalian bisa syukuri. Mungkin kesehatan kalian, misalnya finansial kalian, atau kebahagiaan kalian, atau mungkin anak, keluarga yang benar-benar sayang sama kalian. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Karena di sini ada juga dari kalian ini zodiak Capricorn yang single parent, yang memang takdir jodohnya udah selesai gitu maksudnya. Dalam arti nggak nikah lagi. Tapi banyak juga yang memang akan menikah lagi tapi belum waktunya. Masih ada perjalanan yang harus kalian lalui, seperti itu mungkin. Mungkin di saat kalian udah stabil itu bukan secara ekonomi aja ya teman-teman. Stabil itu secara pemikiran, kedewasaan, kemandirian kalian. Nah, itu mungkin baru datang jodoh yang terbaik. Karena kalau belum seperti itu, jadi datangnya yang hanya numpang lewat aja, jadi seperti pembelajaran hidup aja, untuk menjadikan kalian tuh seperti orang yang lebih dewasa lagi, lebih kuat, lebih tenang. Ya lebih dewasa lagi kan. Dewasa itu kan dengan proses. Seperti proses itu pasti dengan kesedihan, dengan hal-hal yang mengecewakan. Seperti itu. Kalau proses dengan kesenangan nggak mungkin jadi kan. Seperti itu.
Jadi intinya mungkin ada proses yang harus kalian lalui teman-teman ya. Mungkin itu dulu teman-teman ya untuk zodiak Capricorn, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau kalian suka dengan video ini, di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.